Selamat pagi anak-anak Tuhan yang hebat. Berjumpa kembali dengan Bu Hana. Anak-anak, apa kabar hari ini? Doa Bu Hana, anak-anak dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Anak-anak, saat ini kita akan belajar Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4. Pembelajaran 1. Sungguh Allah Maha Hadir, dengan sub pembelajaran perbedaan kuasa Tuhan dan manusia. Anak-anak, sebelum mulai belajar, ayo disiapkan dulu yang pertama, yaitu Alkitab, untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, siapkan peralatan tulis, yaitu buku, pena atau pensil, penghapus, dan peralatan tulis lainnya. Yang ketiga, yaitu siapkan hati kita untuk menerima pembelajaran hari ini, supaya setiap pembelajaran yang akan kita dengar dapat kita pahami dengan baik. Sebelum mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pimpinan Tuhan supaya selama pembelajaran dari awal sampai akhir, Tuhan memimpin dan memberkati kita. Ayo anak-anak, siapkan sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi yang indah ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang baik, saat ini kami akan mulai belajar agama Kristen. Berkatilah kami supaya kami boleh memahami dan melakukan materi sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mulai, supaya anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Mari anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama dengan sukacita. Di hatiku adalah
pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu membedakan antara kuasa Tuhan dengan kuasa manusia. Yang kedua, siswa mampu mengakui kuasa Tuhan yang tak terbatas. Nanti setelah anak-anak belajar, anak-anak akan memahami dan mengerti kedua hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu kuasa? Nah, saat ini Bu Hana akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu pengertian dari kuasa. Kuasa artinya wewenang untuk menentukan sesuatu, meliputi memerintah atau mengurus sesuatu. Jadi, orang yang memiliki kuasa, dia memiliki hak atau wewenang untuk melakukan sesuatu yang dia kuasai. Anak-anak, saat ini kita akan belajar perbedaan kuasa Tuhan dan manusia. Bu Hana sudah membuat perbedaan supaya anak-anak lebih memahami bagaimana itu kuasa Tuhan dan bagaimana kuasa manusia. Yang pertama yaitu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang tak terbatas. Kata tersebut terambil dari bahasa Yunani yaitu exousia. Sedangkan yang kedua, kuasa manusia. Kuasa manusia adalah kuasa yang terbatas. Terambil dari bahasa Yunani yaitu dunamis. Anak-anak bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan dan kuasa manusia sangat berbeda. Anak-anak, supaya kalian bisa lebih memahami perbedaan antara kuasa Tuhan dan kuasa manusia, saat ini Bu Hana akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kita akan belajar tentang kuasa manusia yang terbatas. Seseorang yang memiliki kuasa tidak berarti bisa bertindak semaunya sendiri. Kuasa yang dimiliki manusia adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan sebaiknya dapat digunakan dengan benar. Apabila kita melihat di sekitar kita, banyak orang yang memiliki kekuasaan justru melakukan tindakan sewenang-wenang sehingga merugikan banyak orang. Tuhan ingin kekuasaan yang kita miliki untuk kebaikan manusia, bukan untuk membuat orang lain menjadi korban. Manusia tidak boleh sombong atas kekuasaan yang dimilikinya, karena kekuasaan manusia terbatas. Bu Hana sudah menyiapkan beberapa contoh bagaimana kuasa manusia itu terbatas. Yang pertama yaitu guru.
Guru berkuasa membimbing dan memerintah murid-muridnya di jam sekolah. Namun, di luar jam sekolah, guru tidak berkuasa atas murid-muridnya lagi. Yang kedua yaitu orang tua. Orang tua berkuasa mengatur rumah tangga dan anak-anaknya sendiri. Tetapi terhadap anak-anak dari keluarga lain, mereka tidak memiliki kuasa untuk mengaturnya. Yang ketiga yaitu dokter. Dokter berkuasa mengobati pasien sampai sembuh. Namun, dokter tidak berkuasa untuk mencampuri urusan rumah tangganya di rumah. Selanjutnya yaitu tentara. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa tentara berkuasa untuk menjaga keamanan negara. Namun, tentara tidak berkuasa untuk menjaga keamanan negara lain kecuali negaranya sendiri. Selanjutnya yaitu presiden. Kita melihat bahwa presiden memiliki kekuasaan tertinggi di negara kita. Namun, presiden hanya berkuasa mengatur negaranya sendiri. Presiden tidak berhak mengatur negara lain atau mencampuri urusan pribadi seseorang yang ada di negaranya sendiri. Anak-anak, manusia berkuasa atas alam yang telah diciptakan Tuhan. Manusia berkuasa atas tanaman dan sumber daya alam. Akan tetapi, manusia tidak bisa menumbuhkan tumbuhan dan memperbaharui sumber daya alam tersebut, karena itu adalah kuasa Tuhan. Yang kedua adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang tak terbatas. Yang pertama, Tuhan berkuasa atas alam semesta ciptaannya. Tuhan sudah menciptakan seluruh alam semesta dengan luar biasa. Dan Tuhan juga bertanggung jawab memelihara seluruh alam ciptaannya melalui kuasanya yang tak terbatas. Yang kedua, Tuhan berkuasa atas kehidupan dan kematian semua makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi, semua makhluk hidup adalah dalam kuasa Tuhan. Kematian seseorang tidak ada yang tahu. Yang bisa menentukan kehidupan dan kematian semua makhluk hidup hanyalah Tuhan sendiri. Anak-anak, silahkan memperhatikan beberapa gambar yang sudah Bu Hana siapkan.
Gambar-gambar tersebut adalah kejadian alam semesta yang sering terjadi di alam semesta ini. Ketika Tuhan mendatangkan hujan badai, angin puting beliung, gempa bumi, petir yang menyambar-nyambar, dan masih banyak lagi kejadian alam yang lain, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Jika kita bandingkan dengan hal ini, kita menyadari bahwa betapa kecil dan lemahnya kita di hadapannya. Kuasa yang kita miliki tidak ada bandingnya dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan. Anak-anak, sekarang kita akan membaca ayat Alkitab. Ayo dibuka Alkitabnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 29. Bu Hana akan membacakannya untuk anak-anak. Silahkan anak-anak menyimak di Alkitabnya masing-masing. Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Anak-anak, berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 29, Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkan seluruh ciptaan Allah untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun, bukan berarti manusia bisa bertindak sesukanya dan merusak ciptaan tersebut. Hal ini juga membuktikan bahwa kuasa Tuhan dan kuasa manusia sungguh berbeda. Allah bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, karena manusia memang terbatas. Kuasa manusia yang terbatas harus mau mengakui kuasa Allah yang tak terbatas. Allah yang tak terbatas memberi kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Manusia harus melakukannya dengan kesadaran diri akan kuasa Allah yang tak terbatas dan dengan sepenuh hati menyadari
keterbatasan dirinya yang tidak bisa dibandingkan dengan Allah. Manusia dapat melakukan banyak hal melalui kuasa yang terbatas itu untuk melaksanakan perintah Allah di alam ciptaannya. Anak-anak, contoh sebagai manusia dalam merawat dan memelihara ciptaannya adalah yang pertama, yaitu kita wajib menjaga alam tetap bersih. Jangan membuang sampah di sembarang tempat. Bersihkanlah lingkunganmu ketika kamu melihat lingkunganmu kotor. Yang kedua, merawat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang ada di sekitar kita. Ketika kamu memiliki tumbuh-tumbuhan di sekitar rumahmu, rawatlah dengan baik. Siramilah dan berilah pupuk dengan teratur. Ketika kamu memiliki binatang peliharaan, kamu juga harus merawat dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, kita harus menggunakan alam dengan baik dan seperlunya. Jangan merusak lingkungan alam. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang terbatas dalam menjaga alam ciptaan Tuhan. Anak-anak, kita sudah di akhir pembelajaran hari ini. Bu Hana akan memberikan kesimpulan dari semua penjelasan yang telah Bu Hana sampaikan. Yang pertama yaitu kuasa manusia terbatas, sedangkan kuasa Tuhan kuasa yang tak terbatas. Yang kedua, manusia yang terbatas harus mau mengakui dan mengandalkan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Yang ketiga, Allah hadir dalam kehidupan manusia melalui kuasanya di alam ciptaan. Yang keempat, manusia wajib menjaga dan memelihara alam ciptaannya sebagai pengakuan bahwa Allah hadir di alam semesta ini. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini, kita akan berdoa penutup. Silahkan anak-anak siapkan sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami anak-anak-Mu kelas 4 telah selesai belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami telah belajar bagaimana kuasa Tuhan yang tak terbatas di dunia ini. Sedangkan kami adalah manusia yang sangat terbatas. Tuhan, teruslah bimbing kami supaya kami tetap mengandalkan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, terima kasih karena anak-anak sudah belajar dengan baik bersama Bu Hana. Saat ini Bu Hana akan mengingatkan anak-anak
supaya tetap belajar di rumah dengan baik. Anak-anak, yang pertama, selama belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, anak-anak perlu memakan makanan yang sehat dan bergizi supaya tubuh kalian juga dapat bertumbuh dengan baik. Yang ketiga yaitu anak-anak harus mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Yang keempat yaitu meskipun belajar di rumah, kalian harus tetap rajin berdoa dan beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir yaitu anak-anak harus belajar dan mengerjakan tugas dari guru dengan baik seperti untuk Tuhan. Anak-anak, kalian sudah selesai belajar hari ini. Kiranya apa yang Bu Hana sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.